Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini di kelas konseling tentunya dari Sekolah Sogan dan Rizal Hipnoterapi. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas tentang generasi online dan generasi offline. Nah, sebenarnya apa sih generasi offline dan generasi offline itu? Kita langsung saja tanya. Oh ya, sebelumnya ini ada narasumber, dua narasumber. Yang pertama ada Mas Rizal. Dia ini seorang hipnoterapis. Bener Mas Rizal ya? Terus yang kedua ada Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Nah, beliau ini pakar ilmu psikolog, Mbak Rizky. Nah, karena di sini kelas konseling atau kelas mental health, dua narasumber ini mungkin cukup mengerti atau ahli dalam masalah yang akan kita bahas. Oke, yang pertama masuk langsung ke materi. Ini generasi online dan generasi offline itu sebenarnya apa sih yang dimaksud generasi tersebut? Monggo dari Mbak Rizky atau Mas Rizal, silahkan. Dari Mas Rizal, silakan Mas. Generasi dari monggo Mas Rizal. Halo Mbak Rizky, dari ilmu psikologi, Mbak. Dari ilmu psikologi dulu. Apa ilmu psikologi? Generasi online sama generasi offline sendiri. Ke aku, ini kan yang punya acara Mas Rizal. Mas Rizal aja dulu yang dari. Mas Rizal dulu monggo. Generasi on off atau online offline, namanya generasi X, Y, Z dan lain sebagainya. Generasi itu muncul saat pandemi kemarin dari tahun 2019. Itu penyebutan itu ya cuma para kaum milenial yang menyebutkan hal tersebut. Kenapa ada online? Karena semua beralih ke digital. Apapun itu masuk ke digital. Sekolah by digital. Ada Zoom meeting, ada Google Video, Google Class, ada Meet dan lain sebagainya. Kalau generasi ini tuh perbandingan, kita akan membahas tentang generasi online dan offline. Generasi offline berarti sebelum itu generasinya saya mungkin terdahulu sampai generasinya siapa ya terakhir ya. Mas Lana masih campur ya online sama offline. Ya, masa transisi ya. Kalau saya Mas. Sampai online-nya habis, insya Allah mudah-mudahan cepat habis. Amin ya. Nah, dari yang online, dari yang offline ke online, transisi, terus orang yang full di online dan sebagainya. Ada yang anak masuk sekolah tiba-tiba lulus tanpa dia kenal teman lainnya, hanya teman yang bareng dari sekolah asalnya, kenalnya. Dan semua itu berpengaruh pada mental psikologi seseorang di online maupun offline. Bukan cuma anak, orang yang bekerja pun kemarin sering WFH dan sebagainya online, tidak ketemu sama rekan kerja, ketemunya cuma lewat digital dan sebagainya ya. Itu menjadikan suatu peristiwa besar yang menjadikan mental seseorang itu berubah, pola pikir seseorang itu berubah, mindset seseorang itu berubah. Dan ini ada dampak baik dan buruknya. Nah, kita akan membahas sedikit, mungkin tidak semua, nggak mungkin cukup ketika semua, tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Itu menurut saya. Monggo silakan ke Mas Lana lagi. Oke. Berarti generasi online ini ada ketika mulai pandemi gitu Mas, yang dimaksud yang kita bahas ini. Nah, terus kemudian dengan adanya generasi online ini akhirnya banyak juga generasi rebahan yang ada
ketika mereka sekolah akhirnya karena online lewat Zoom atau lewat Google Meet, sambil rebahan wae lah, malah kadang off cam juga mereka kurang ngerti wes HP ini ditinggal, yang penting tuh pelaku nanti, yang penting aku absen ngono. Nah, karena seperti yang dikatakan Mas Rizal tadi, itu sebuah peristiwa besar yang mana itu akhirnya sering rebahan. Dan ini juga Mas, kadang ada juga termasuk adik saya sendiri ya, Iku pun pas kemarin waktu SMA dia sekolah online itu hanya sekedar masuk ke Zoom, terus kemudian dia nggak on cam HP ini, malah sambil ngegame akhirnya kayak ngono. Nah, yang kita bahas di sini, akhirnya anak-anak yang di sini kecanduan gadget gitu Mas. Kecanduan gadget karena 2 tahun dipaksa untuk melakukan suatu hal lewat gadget. Nah, akhirnya anak-anak di sini, orang-orang ini sering candu banget dengan gadget. Pokoknya dalam 1 hari nyekel gadget setengah jam ya wis bingung kelabakan. Atau mungkin semisal keluar ketinggalan dompet, karo ketinggalan HP, kok ketinggalan dompet, cara kasarnya kayak ngono. Nah, menghadapi sesuatu hal candu terhadap yang candu terhadap gadget, sorry, ada anak-anak lewat mobil ditendang-tendang. Nah, terus kalau dari dari sisi ilmu psikologi sendiri, ketika orang ini candu gitu, Mbak Rizky, itu seperti apa Mbak? Maksudnya apakah ada treatment khusus yang harus dilakukan untuk orang-orang yang candu ini, atau seperti apa? Monggo, Mbak Rizky. Iya, jadi untuk mengatasi candu gitu ya, untuk kecanduan game buat anak-anak itu, awalnya kan yang ngasih HP juga kan orang tua, itu pun juga menurut kayak kebutuhan dari anaknya itu, termasuk ke pola asuh ya, tergantung dari orang tuanya. Sedangkan pola asuh sendiri, pengertian dari pola asuh itu kan suatu proses interaksi total antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, melindungi, mengarahkan tingkah laku anak selama perkembangan. Lah, dari pengertiannya sendiri kan udah jelas. Dari orang tua itu kan mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan. Jadi untuk mengatasi candu sendiri, ya diarahkan tingkah lakunya bahwa bermain gadget itu banyak dampak negatifnya. Ya dikasih gadgetnya itu ya kalau bisa jangan seenaknya dikasih aja gitu. Maksudnya kalau bisa ya dikontrol kayak gitu. Itu nggak sih? Itu nggak Mas Mana? Oke, jadi kita sebagai orang tua berarti harusnya juga ada peran penting ya di sini untuk candu atau tidaknya anak tersebut ketika mainan gadget. Nah, terus kemudian kalau soalnya yang terjadi di lapangan itu, orang tua ketika anaknya rewel atau ketika orang tuanya lagi sibuk ngapain, itu daripada anak rewel, mending dikasih gadget, dibukain YouTube, nonton, terus kemudian akhirnya anaknya menang. Nah, dari anaknya menang, dia mikir kayak aku mehano iki ben aman gitulah. Nah, kalau seumpama
Kalau seumpama dari oke, nah tak baleni meneh wis. Oke. Sekarang ini banyak orang tua yang berpikiran bahwa ketika anak diberi gadget, akhirnya anak diem, dibukain YouTube, anak diem terus mungkin di-download game atau apa, yang sebenarnya itu akan berdampak negatif tentunya untuk anak itu sendiri ketika sudah candu. Nah, masalahnya ketika anak ini sudah candu, kadang orang tua nggak tahu harus nyetopnya itu bagaimana. Yang ada nanti anaknya rewel, entah rewel, entah akhirnya ngamuk-ngamuk atau gimana. Nah, kalau dari sisi hipnoterapi sendiri dari Mas Rizal, sebenarnya treatment seperti apa sih harusnya yang diberikan orang tua kepada seorang anak ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya tidak semua salah si anak, tapi awal permasalahan dari orang tua dan lingkungan pastinya. Dari ilmu yang saya pelajari di hipnoterapi, apapun yang dilihat itu akan terekam, apapun yang terekam itu ingin dilaksanakan. Sejauh mana dia bisa berpikir baik buruk ketika anak-anak belum bisa, baik buruknya seperti apa dan sebagainya. Contoh simpel saja, ketika aku sedang garuk-garuk, Mas Anam nanti jadinya pingin garuk-garuk atau orang lain pingin garuk-garuk. Ketika saya sedang seperti ini, ya orang lain juga akan seperti itu, atau sedang seperti ini orang lain akan seperti itu. Apa yang dilihat itu akan jadi, kira alam bawah sadarnya akan menirukan seperti itu. Dan ketika anak-anak zaman sekarang ketika dikasih HP diem dan sebagainya, zaman dahulu belum ada HP seperti sekarang, mereka juga diem, zaman kita juga diem, dan orang tua tetap bisa melakukan perannya sebagai orang tua menjalankan aktivitas sehari-harinya baik. Kita kekurangan itu semua sebenarnya nggak melulu salah dari anak, tapi salah awal kasus besarnya itu dari orang tua. Ketika tadi ngomong treatment kecanduan harus seperti apa sih? Tadi udah dibahas sama Mbak Rizky, harus sebenarnya boleh main gadget, tapi ada pendampingan khusus. Ada timing di situ diterapkan, atau waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu yang diberikan dia bebas untuk menggunakan gadget, atau mungkin sehari cuma 1 jam atau 30 menit dan sebagainya. Treatment itu dilakukan dan dicontohkan. Ketika dilakukan saja tapi contohnya tidak ada, nanti hasilnya juga akan nol. Karena kembali ke teorinya, apa yang dilihat itu akan terekam. Apa yang terekam dalam alam bawah sadar itu akan ingin dilakukan oleh orang yang melihatnya seperti itu. Makanya ketika kita kasih treatment itu, psikolog kasih masukan itu, orang tua juga harus mencontohkan itu. Orang tuanya, anaknya dikasih waktu cuma hari Minggu 1 jam pegang gadget, tapi orang tuanya tiap hari mainannya HP, tab atau laptop dan sebagainya, sama aja bohong. Anaknya mesti akan meronta-ronta, teriak-teriak, jadinya psikologinya juga terganggu besarnya dan sebagainya. Itu semua berkaitan, dan ketika sudah terlanjur seperti ini, sudah terlanjur buruk, kurang baik, mohon maaf, itu harus ada treatment khusus. Satu, menyadarkan orang tua dengan acara seperti ini, di-share di grup-grup orang tua mungkin, wali murid dan sebagainya. Terus treatmentnya apa? Treatmentnya ke orang tua dulu. Belajar meminimalisir memegang HP. Meminimalisir memegang HP. Ketika perlu, sangat perlu, kan HP ada nada deringnya, ada chat masuk, link dari siapa ini, oh notifikasi grup dibedakan sama notifikasi dari suami atau kerjaan dan sebagainya, bisa diakali seperti itu. Oh ini ada call, oh call berarti kan hal yang sangat mendesak, urgent, siapa kan, jadi bisa diatur seperti itu, bukan malah lama-lama di depan IG atau lihat TikTok dan lain sebagainya. Itu yang jadinya merusak alam bawah sadar para anak-anak atau orang lain juga. Dan lingkungan sangat pengaruh juga, karena lingkungan lebih banyak lagi nanti lingkupnya. Anak berarti harus dididik dengan baik, diajarkan dengan lingkungannya juga.
dikasih kesibukan yang rutinitas itu bisa gerak olah dan raganya. Kalau bisa masuk kelas bola mungkin, atau masuk kelas taekwondo, silat, dan lain sebagainya, yang mereka biar tidak melulu melihatnya orang pegang HP. Dan orang tua ingat jangan pegang HP. Teori dasarnya ingat, apa yang dilihat itu akan terekam dalam alam bawah sadar, dan apa yang terekam dalam alam bawah sadar ingin dilakukan. Seperti itu Mas Lana. Oke, terima kasih tadi penjelasan dari Mas Rizal. Terus kemudian ini Mas, kalau semisal ada anak yang udah terlanjur candu terhadap gadget, atau pokoknya dia udah terus ini nggak dikasih gadget sehari rewel, terus orang tua ini udah nggak bisa nyetop, ini udah nggak bisa nyetop, terus wah angel banget, itu ada nggak Mas apa namanya tempat atau yang tempat rehab lah bisa dibilang ya, tapi untuk kecanduan terhadap gadget ini Mas? Kalau usia anak udah sekolah, berarti mulai 7 tahun ke atas, itu bisa langsung dibawakan tempat saya praktek di Salibno Center di Desa Bojong Nangka, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pemalang. Nanti bisa saya sertakan alamat saya secara lengkap, atau juga bisa Sherlock. Tapi kalau usia di bawah usia sekolah, di bawah usia 7 tahun, itu orang tuanya harus ikut pelatihan Hypno Family. Saya juga membuka pelatihan Hypno Family, berarti nanti yang menghipno itu orang tuanya. Ada teknik-teknik khusus. Kenapa? Karena anak kecil itu defense dengan orang asing. Ketika alam bawah sadarnya defense, udah dia tidak mau untuk bicara sama orang lain, maka sugesti dari orang lain tidak, maka harus orang tua. Gitu Mas. Berarti itu ada sosmednya nggak Mas, kayak Instagram, Facebook, atau apapun itu? Oh ya, ada di Telegram saya punya Riza Master Sun, silakan dicari. Terus di FB m_Abdur_ nama saya. Di IG juga sama, nama saya _Abdur_Rizal. Terus kalau di YouTube di Salibno Center. Oke, itu ya buat para orang tua yang ketika wis bingung anaknya udah terlalu candu terhadap handphone, nggak tahu gimana caranya, itu bisa langsung dihubungi tadi ke sosial media yang sudah disebutkan Mas Rizal. Oke, terakhir sebelum penutup ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Mbak Rizky, silakan closing statement untuk pembahasan pada hari ini, di episode ini. Jadi kecanduan game berarti kan bisa diatasi sama, kalau emang udah parah banget kan bisa diatasi sama hipnoterapi tadi yang Mas Rizal punya. Dan lebih baik kalau misalkan sama orang tuanya menerapkan pola asuh yang berkembang di masyarakat, kayak gitu loh, kayak misal pola asuh otoriter, jangan terlalu otoriter, yang baik kan demokratis, kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang udah buruk banget ya, lebih baik itu dibawa ke Mas Rizal aja, biar Mas Rizal yang bantu menangani. Jadi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih closing statement-nya dari Mbak Rizky. Untuk selanjutnya closing statement dari Mas Rizal, monggo. Oke. Kalau saya kasih statement, ini ada sedikit trik mungkin buat orang tua ya yang udah kecanduan gadget, tapi buat orang tuanya atau orang yang di atas usia 14 atau 15 tahun yang ingin berubah dari kecanduan gadget itu. Ini ada sugesti sederhana.
luangkan waktu jenengan semuanya ketika emang mau berubah, tolong pikirkan ulang, niatkan baik-baik. Ketika kita berlebihan, semuanya akan tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali baik berlebihan, itu baik, tapi juga akan menyakitkan. Nah, ininya kayak gini, ketika jenengan memang mau berubah, jenengan lagi menonton video ini, jenengan berarti beruntung. Nah, semoga jenengan bisa saya bantu dengan sugesti sederhana ini. Sekarang siapkan diri Anda, fokus terhadap apa yang saya bicarakan. Jenengan ketika sedang dalam kondisi di tempat ramai, tolong menepi sebentar atau mencari tempat yang hening, tenang, santai, atau mungkin pulang dulu aja. Nanti videonya bisa diputar lagi. Ketika jenengan sudah ini di rumah, masuk kamar aja. Fokus sama diri Anda. Posisi duduk setengah tiduran boleh, tarik nafas, keluarkan, siapkan diri Anda serileks mungkin, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut, lakukan itu berkali-kali, sampai 5 kali boleh. Kalau sudah dilakukan, katakan dalam diri Anda, katakan dalam hati Anda, mata Anda tolong pejamkan, rileks, santai, katakan seperti dalam hati Anda, katakan seperti ini. Saya orang yang baik. Orang baik tidak akan merasa dirinya baik, tapi selalu usaha untuk selalu baik. Dan katakan dalam diri Anda, ketika semua yang berlebihan itu tidak baik bagi diri saya akan menyudahi itu dengan segera. Gadget itu baik, tapi tidak baik ketika berlebihan. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Di luar sana selain gadget, ada hal-hal yang perlu Anda pelajari dan eksplor lebih baik lagi, sehingga Anda bisa lebih baik dari sebelumnya. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Bagus, lakukan itu berulang kali. Dengarkan video ini, ulang lagi, tidak apa-apa. Dan ketika ini tidak terjadi apapun, jenengan bisa hubungi saya. Ingat, ini cuma sugesti sederhana, sugesti yang berkelanjutan, bisa chat atau konsultasi dulu gratis sama saya, tidak apa-apa. Di 05647229950. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal dan Mbak Rizky atas materi yang sudah disampaikan. Saya yakin ini sangat bermanfaat karena melihat ya sekarang neng jindi isinya dolanan HP sampai mereka main bareng pun main bareng itu tetap megang HP, main game. Nah, itu parah banget sih sekarang. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar mental health, langsung saja dihubungi ke nomor yang sudah tertera, nanti ditulis di deskripsi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel YouTube Sekolah Sogan dan Rizal Hypno Center. Jangan lupa di subscribe juga karena di sana banyak sekali hal yang bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.